Bismillahirrahmanirrahim. Minta waktu 5 menit bagi bapak-bapak, ikhwah, ibu-ibu yang masih ada di luar. Saya berharap untuk cepat-cepat masuk sebelum setan-setan akan menghancurkan kita semua. Tujuan kita ke tempat ini adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna. Mau mempelajari kitabullah, mau membaca kitabullah, bukan untuk belanja, bukan untuk bermain-main, memperhatikan jalan-jalan dan suasana sekitar kita, bukan. Habis waktu kita sebelum waktunya seperti Mesir, seperti Suriah. Mereka tidak bisa hidup dengan tenang. Cepat masuk, jangan ada lagi di antara kita yang masih berjalan-jalan di luar. Cepat. Tidak ada waktu. Suriah hancur, kaum muslimin dibantai, orang-orang sunnah disingkirkan, ditembak habis-habisan. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa membaca kitab Allah saat ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Jangan habiskan waktu kita di luar. Cepat masuk. Tidak ada waktu buat kita. Mohon maaf, saya hanya mengingatkan sebelum waktu itu tiba di Indonesia. Maukah saudara-saudara sekalian, tempat yang sekarang pembantaian habis-habisan di Suriah, Mesir dan lain sebagainya terjadi di negeri kita? Mau? Sekarang waktunya untuk tidak lengah, cepat masuk. Tidak boleh ada lagi di antara kita di waktu ayat-ayat Allah dibacakan sedang bermain-main di luar, memperhatikan suasana jalan, sedang berjualan. Mohon maaf, segera masuk. Saya tidak akan mulai sebelum anda semua yang sejak awal dari rumah bermaksud hendak berhimpun di baitun min buyutillah, mau membaca kitab Allah. Tolong diingatkan kepada teman-teman yang lain, segera cepat. Saya punya waktu 5 menit untuk berbicara ini. Saya khawatir waktu terus berlalu dan kita terus lengah. Sedangkan musuh-musuh Allah, para pembantai-pembantai di Suriah dan di negeri-negeri manapun sedang mengincar kita di tempat ini. Tapi kita nggak sadar. Sebelum itu, ayo cepat kita sadari diri, masuk. Tujuan kita kesini adalah yatluna kitaballah wa yatadarusuna, membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Perhatikan baik-baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, Al-Qur'an dibacakan, dengarkan dengan sangat baik-baik, seksama, diam, jangan ada di antara kita yang berbicara. Fa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Apakah ada di antara kita yang membawa Al-Quran hari ini? Ada? Buka Al-Qurannya. Mari kita buka surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 8 sampai 10. Bandingkan diri kita dengan orang-orang yang mulia sebelum kita. Di mana posisi kita? Sedang apa kita? Mari kita perhatikan. Di dalam Al-Quran surah ke-59 ayat 8 sampai 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sudah ibu-ibu? A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang-orang fakir muhajirin yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka dan dari harta-harta mereka. Kita tidak mengalami masa ini, mereka sudah mengalaminya.
Banyak saudara-saudara kita yang saat ini pun sudah mengalaminya di negeri-negeri yang lain. Diusir, dibunuh, disakiti, anak-anaknya dijadikan yatim, istri-istrinya dipermalukan di hadapan seluruh orang-orang kafir. Mereka diusir bukan karena mereka merebut politik. Mereka diusir bukan dikarenakan mereka berebut harta. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya berharap fadilah dari Allah, surga Allah yang setiap hari mereka minta, mereka sujudi, mereka harapkan, mereka selalu setiap hari berdoa, ya Rabbi inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu masuk surga, masuk surga, masuk surga. Allah menjamin hati mereka, tak sedikit pun di antara mereka yang mengharapkan selain ini. Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya dengan mengorbankan seluruh diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur keimanan mereka. Kejujuran keimanan kita diuji dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Infak Anda yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Datang Anda ke sini yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Menuntut ilmu Anda adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sujud Anda di waktu salatul lail yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan mengharap harta, bukan karena Anda ingin menjabat politik besok, bukan karena Anda ingin menikahi wanita yang cantik, bukan karena Anda ingin mendapatkan harta yang banyak. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur. Lalu kita lihat kriteria yang kedua dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Kelompok kedua adalah orang-orang yang mempersiapkan negeri-negeri mereka untuk menjemput orang-orang yang berhijrah. Keimanan mereka sambutan yang luar biasa. Dengan kesenangan hati ahlan wa marhadan man hajara ilaihim. Orang-orang yang berhijrah kepada mereka tanpa membawa hartanya, tanpa membawa jabatannya, tanpa membawa apapun anugerah yang diberikan kepada orang-orang Ansar. Tetapi walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Iman mereka menyambut dengan rasa gembira. Ahlan wa marhaban ya ikhwani minal muhajirin. Ikhlas. Benar-benar lapang dada mereka. Bukan karena Abu Bakar membawa seonggok emas, bukan karena Abdurrahman bin Auf membawa semua cita-cita keuangannya, bukan. Mereka justru fuqara. Mereka fakir, tidak membawa apa-apa dari kota Mekah menuju Madinah. Lalu dikatakan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa yang mereka berikan sama sekali mereka tidak mau menarik kembali, tidak butuh lagi dengan itu. Ikhlas, murni mereka berikan karena mereka bersaudara dengan muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kalahkan diri-diri mereka sendiri. Walaupun ada sesuatu yang mereka butuhkan dari apa yang mereka berikan kepada muhajirin. Wa may yuqassuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dihilangkan kekikiran jiwanya dengan memberikan secara ikhlas kepada muhajirin, mereka adalah orang-orang yang akan menang fid dunya wal akhirah. Mari kita lihat derajat yang terakhir dari kaum mukminin. Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Lihat karakter paling minimal yang harus ada pada diri-diri kita, karena kita hadir setelah muhajirin dan ansar. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar.
yang level mereka sudah lewat dan sudah dijanjikan masuk surga. Mudah-mudahan level kita ini paling minimal level kita, sudah tidak ada lagi yang melebihi ini. Apa itu? Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampuni kami. Kami enggak seperti mereka, kami enggak sujud seperti mereka, kami enggak ruku seperti mereka, kami enggak berinfak seperti mereka, kami tidak menuntut ilmu seperti mereka. Mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka jujur kepada Allah, mengharap surganya, mengharap balasannya, mengharap bertemu. Kalau kami masih ada, ya Rabb, Rabbana ighfir lana, ampuni kami. Jujur kan? Kita jujur kan? Siapa yang bisa kayak Muhajirin? Siapa yang bisa kayak Ansar? No way, nggak ada. Kosong. Tapi kita jujur, kita nggak mampu seperti mereka. Kita hanya mampu Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampuni kami. Kami nggak bisa selevel mereka. Tetapi wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, seluruh kebaikan mereka, seluruh kemuliaan mereka, semua peribadatan mereka tidak sebanding dengan kesalahan mereka, ya Rabb. Tidak sebanding, tidak sebanding. Walaupun ada orang-orang kafir di antara yang berbaju muslim, orang-orang kafir munafik, zindik yang mengatakan para sahabat melakukan kesalahan-kesalahan kemanusiaan, mengalahkan seluruh peribadatan kebaikan akidah yang telah dijamin oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka? Kaum Syiah Rafidah Zindiqah kafir. Ayat Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah terhapus sepanjang sejarah ila yaumil qiyamah, fil lauhil mahfuz, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Ulaika humus sadiqun, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya, mereka adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Siapa yang menjamin? Allahu Rabbul Alamin. Bukan Sarbini yang berbicara di depan, yang masih terlalu minim menggambarkan kemuliaan mereka, persaudaraan yang sangat tinggi, dimulai dari dakwah yang mulia, kejujuran iman mereka, menginfakkan ukhuwah mereka, sampai satu kata yang keluar, tanda persahabatan dan persaudaraan yang mulia, jujur, ikhlas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna, ya Rabb kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami. Bayangkan doa saudara fi dhahril ghaib, saudara yang jauh tidak pernah bertemu, tapi saudara karena keimanan, merupakan doa yang sangat mulia di sisi Allah Rabbul Alamin. Dari dakwah muncul ukhuwah, lahir keikhlasan dalam berukhuwah, sampai doa pun dipanjatkan. Kami hanya bisa memberikan doa. Mari kita lihat bagaimana mulianya mereka dan sadarnya mereka. Mereka sadar sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum birijalim min ahlil jannah. Maukah aku beritahu siapa orang-orang yang menjadi penghuni surga? An-nabiyyu fil jannah, nabi di surga, yakin? Wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid di surga, yakin? As-siddiqu fil jannah, orang yang mati jujur dalam keimanannya masuk surga, yakin? Wal mauludu fil jannah, orang yang masih kecil, masih bayi mati masuk surga, yakin? Ada satu hal yang mudah-mudahan kita tergolong di dalam itu. Apa itu? Warrajulu yazuru akhahu min nahiyatil misr
fillahi fil jannah. Ada seorang yang mengunjungi saudaranya di pojok negeri, bukan karena hartanya, bukan karena dia kenal telah memberikan sesuatu kepadanya, tidak, tetapi dia menziarahi saudaranya karena Allah. Dia pun di surga bersama seorang nabi, bersama siddiq, bersama syuhada, bersama anak kecil bayi yang wafat di waktu bayinya. Subhanallah. Mau? Ada satu lagi. Ini ziarah dalam dakwah, ini persahabatan dalam dakwah, ini persaudaraan dalam dakwah. Ahabbul a'mali ilallahi, amal yang paling Allah cintai, sururun tudkhiluhu ala muslimin, rasa gembira yang diberikan kepada seorang muslim. Bapak sekalian, saat seorang muslim saudara kita lapar, kita kasih bawa nasi ke depan dia, makan, wahai saudaraku, wahai bapak, wahai ibu, wahai paman, dimakan sama dia. Betapa gembiranya dia. Ada hal yang lebih menggembirakan di saat orang lapar dan haus dalam kebingungan kehidupan dunia, tak tahu siapa dia mengenal Allah, tak pernah dia mengenal agama yang benar, tak pernah membaca Al-Quran, tak pernah tahu bagaimana salat yang begitu khusyuk dan indah. Tiba-tiba ada seorang yang datang mengetuk pintu, assalamualaikum, bapak, ada buku bagus sekali, mudah-mudahan bermanfaat buat bapak. Dibaca sama dia, oh ternyata sholat seperti ini ya, aduh pantas saya selama ini tak merasakan bagaimana sholat indah, mulai malam ini saya akan sholat seperti ini. Dimulailah dia sholat mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan keikhlasan yang lahir, penuh kejiwaan yang kuat. Allah berikan rasa gembira itu kepada dirinya dikarenakan seorang yang mengetuk saudaranya tanpa meminta uang kepada dia untuk dikembalikan uang itu kepada dirinya. Hebat luar biasa yang tidak sebanding dengan hanya makan dan minum. Dipakai seumur hidup, makan dan minumnya pun berharga ketika dia salat benar-benar karena ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat tadi dan hadis tadi, saya ingin menyatakan bahwa persaudaraan kita dimulai dari dakwah, sebagaimana muhajirin memulainya dari dakwah. Berkenalan memberikan dakwah kepada Ansar, Ansar menyambutnya dengan keimanan. Keduanya saling berbagi surur kebahagiaan. Yang satu ngasih dar dan iman, yang satu ngasih sambutan dan tempat tinggal, yang satu hadir membawa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muhajirin tumbuh rasa persaudaraan yang kuat di antara mereka, yang melahirkan suasana yang sangat gembira dan luar biasa, sampai-sampai Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Tak ada persaudaraan, tak ada pertemanan, tak ada kedekatan antara satu dengan lainnya di hari kiamat nanti kecuali saling bermusuhan, kecuali satu. Siapa mereka? Persaudaraan orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa menggembirakan bapak-bapak sekalian yang bertemu di tempat ini. Bukan karena bapak saling mengasih uang di antara satu dengan yang lainnya, tapi berkumpul di tempat dakwah, saling berukhuwah di antara kita dalam dakwah, tanpa sedikit pun kita mengharap dari yang lain bahwa memberikan sesuatu apapun yang bersifat duniawi. Di hari kiamat tak ada satupun di antara kita yang membela saudaranya pada hari seperti mereka di dunia yang sangat mereka berat membela saudaranya, kecuali saat orang mukmin membela saudaranya di hadapan Allah, waktu saudaranya itu dimasukkan di dalam api neraka. Di saat itu dikatakan orang-orang beriman, Rabbana
ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Ya Rabb kami, bayangkan Bapak sekalian, enggak ada suatu kegembiraan yang luar biasa kecuali saat itu. Ya Rabb kami, itu saudara-saudara kami dulu mereka salat bersama kami, dulu mereka saum bersama-sama kami, dulu mereka haji bersama kami, tapi kau masukkan mereka ke dalam api neraka. Ya Allah, saat nggak ada pertolongan dari siapapun, tiba-tiba saudara di antara kita datang ke hadapan Allah bilang, ya Rabb kami, itu saudara saya, kenapa kau masukkan ke dalam api neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala langsung berfirman kepada dirinya, idhabu, coba kamu tengok, silakan tengok, wakhruju man arabtum minhum, keluarkan orang yang kalian kenal di antara mereka. Pak, apa anugerah yang lebih hebat dari ini? Saat kita membutuhkan pertolongan dari siapa lagi kalau bukan dari Allah Rabbul Alamin. Bapak-bapak datang melihat di antara kita ada yang Allah masukkan ke dalam pintu neraka. Ya Rabb, itu saudara saya, keluarkan dia. Silakan. Kalau di antara mereka ada yang kamu kenal, keluarkan dia. Subhanallah. Persaudaraan dakwah, persaudaraan doa ikhlas. Paling tidak hari ini, mari kita berdoa, kita sama-sama dakwah. Mudah-mudahan kita tidak terfitnah seperti fitnah Suriah. Mudah-mudahan kita tidak terfitnah seperti fitnah Mesir. Mudah-mudahan kita tidak terfitnah seperti fitnah Afghanistan. Mudah-mudahan kita tidak terfitnah seperti fitnah Irak. Kita berdoa semoga mereka ya Rabb diselamatkan dari bencana orang-orang kafir, dimenangkan mereka, dimuliakan mereka, diselamatkan mereka. Hanya ini yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah mengalahkan orang-orang kafir, menghancurkan orang-orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin, orang-orang zik-zik yang telah memerangi saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri manapun. Hanya itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Mereka lebih dahulu diuji dibandingkan kita. Anak-anak mereka diuji sebelum anak-anak kita. Istri-istri mereka diuji sebelum istri-istri kita. Dan yang terakhir, tak mungkin itu terwujud selama dakwah sunniyah ada di negeri kita yang tercinta ini. Mari kita dukung, mari kita bersama-sama dalam dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kita semuanya. Saya terakhir kembali lagi saya ingatkan kepada bapak-bapak sekalian, sejak awal datang dari rumah ke tempat-tempat seperti ini, jangan habiskan dulu untuk yang lain bapak-bapak. Belanja nanti belakangan, foto-foto nanti belakangan, kecuali panitia. Melihat-lihat suasana nanti belakangan setelah semuanya selesai. Kita khawatir Allah haramkan kita mendapatkan wahyu Allah. Allah haramkan kita masuk surga dengan menuntut ilmu. Jangan, rugi Pak, rugi besar. Dengarkan dengan sangat baik-baik, serat bermohon, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf kalau saya marah, kalau saya kecewa, karena rasa saya cinta dan dalam kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bukan karena saya kecewa, bukan, tapi saya khawatir saya tidak bisa memberikan semua yang terbaik bagi diri saya dan bapak-bapak sekalian. Ini bukti ukhuwah yang murni, ikhlas dalam diri saya dan bapak-bapak sekalian. Saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.